Matius menulis silsilah dengan Daud. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa yang namanya Matius menuliskan dengan nama silsilah ini, nama anak Daud? Orang menyangka bahwa Daud raja yang berkenan kepada Tuhan. Raja yang membawa bangsa Israel masuk dalam satu level yang luar biasa dibandingkan dengan raja sebelumnya. Tapi yang dimaksud oleh Matius bukan itu. Yang dimaksud oleh Matius, inilah silsilah Yesus Kristus, anak seorang yang pernah jatuh tapi bertobat. Yang kedua, Matius memasukkan nama-nama perempuan dalam silsilah ini. Dan yang dimasukkan juga bukan wanita terhormat seperti Sarah, seperti Ribka, atau seperti Lea. 3 wanita yang berbaring di Makpela, di mana menjadi leluhurnya Israel. Hari itu bukan nama itu yang ditulis oleh Matius. Karena Matius adalah latar belakangnya seorang pemungut cukai yang paling rendah di antara orang-orang yang telah menjadi murid Yesus. Makanya dia memulai dari bawah yang menerima anugerah. Itu alasannya kenapa memasukkan nama perempuan di dalam silsilah Tuhan. Nama pertama yang dituliskan adalah Tamar. Siapa Tamar? Tamar adalah menantu Yehuda. Suami pertamanya meninggal. Budaya di sana kalau suami meninggal maka harus turun ranjang. Adiknya menikahi janda kakaknya. Dan itu meninggal pula. Lalu Yehuda berpikir, anak ketiga bisa mati pula nanti dengan dia menikah. Dan anak ketiganya masih kecil. Maka apa yang dilakukan oleh Yehuda? Diabaikan tuh istri anaknya itu. Matius 1 ayat 5-6 ditulis, ada nama Rahab, ada nama Rut, dan ada nama istri Uria. Jadi 4 nama sudah ditulis. Ada Rahab, ada Rut, ada istri Uria. Siapa Rahab? Ada yang tahu? Rahab adalah pelacur. Dia tinggal di Kanaan. Dia mendengar pada waktu itu bahwa bangsa keluar dari Mesir. Berita itu terdengar olehnya. Makanya satu kali ketika bangsa itu datang mengirim penyusup, pengintai, Rahab menolongnya. Dia menyelamatkannya. Dia menyembunyikannya. Dia punya iman. Nanti kalau ini akan dimusnahkan, ingatlah aku. Lalu si pengintai ini berkata, taruhlah tali kirmisi di jendelamu. Apa yang dilakukan oleh Rahab kepada orang-orang yang ada di rumahnya? Jaga tali kirmisi itu, karena itu yang membuat kita hidup. Tanpa tali kirmisi, kita akan tewas. Itu adalah gambaran tentang percaya kepada darah Yesus. Kalau tali itu lepas dari ikatannya pada bangsa Israel menyerbu, dia harus cepat-cepat ambil tali mengikatnya lagi. Dia menjaganya. Seperti itulah iman kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Ibrani 11, pahlawan iman. Di situ cuma ada 2 nama wanita. Nama wanita pertama Sarah. Wanita kedua adalah Rahab. Dengan catatan latar belakangnya ditulis Rahab si pelacur. Seolah-olah Tuhan berkata kepada kita, apapun latar belakangmu, itu adalah masa lalumu. Masa depanmu, latar depanmu juga, masa kekekalanmu.
Itu yang akan kau lihat jauh daripada masa lalu kita. Dan itu namanya anugerah Tuhan. Itulah Rahab si pelacur.